Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Dika. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan nama saya Fadil Oktaviana Razi, mahasiswa perkenalan kreatif angkatan 2021 kelas iklan A dengan NPM 21066469194. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya di mata kuliah praktik strategi testing dan evaluasi. Dan brand yang saya akan gunakan kali ini adalah brand Starbucks Coffee. Oke, untuk bab pertama ini adalah introduction ya. Di introduction ini ada penjelasan singkat tentang apa itu social intelligence dan penjelasan singkat tentang brand yang saya pakai yaitu brand Starbucks. Oke, apa sih social intelligence itu? Social intelligence itu merupakan kemampuan untuk memantau, memahami, dan mengelola emosi sehingga lebih bijak dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, social intelligence ini penting bagi kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, karena social intelligence ini dapat membantu seseorang untuk membangun hubungan dengan pelanggan, mengelola konflik dengan efektif, dan menjadi pemimpin yang efektif, serta mengelola negosiasi dengan baik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu brand Starbucks. Starbucks merupakan perusahaan kedai kopi terbesar di dunia. Nah, Starbucks ini didirikan oleh tiga pendiri yaitu Gordon Bowker, Jeff Siegel, dan Jerry Baldwin pada 30 Maret 1971 di pasar Pig Place, Seattle, Washington, Amerika Serikat. Sampai saat ini itu Starbucks memiliki 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.000 di Amerika Serikat, 1.200 di Kanada, 977 di Jepang, 896 di Tiongkok, dan 827 di Inggris. Nantinya di bab 2 saya akan membahas tentang apa sih masalah yang akan saya angkat dan apa dampaknya terhadap perusahaan. Nah, untuk permasalahan sendiri itu Starbucks di April 2018 mengalami insiden rasisme ya, di mana seorang karyawan Starbucks di Philadelphia, Amerika Serikat tidak mengizinkan dua pria kulit hitam menggunakan fasilitas toilet karena mereka tidak membeli. Tak hanya itu, pihak manajemen juga menelpon polisi karena kedua pria tersebut tak kunjung pergi dan berdalih menunggu temannya. Nah, jadi kayak ada di Amerika Serikat, tepatnya di Philadelphia, pada 2018 lalu, ada dua pria kulit hitam nih datang ke outlet Starbucks. Dia belum membeli pembelian di situ, tapi ingin menggunakan fasilitas toilet dan tidak diperbolehkan oleh karyawannya ini. Lalu eh, dia diusir, tapi nggak mau karena berdalih menunggu temannya. Nah, karena tak kunjung pergi, akhirnya si pihak manajemen ini nelpon polisi dan dua pria berkulit hitam itu ditangkap. Namun buntut dari kejadian ini tuh eh, apa namanya? Starbucks tuh didemo karena dianggap rasis, tidak menghormati orang berkulit hitam tuh. Nah, untuk dampak dari permasalahan tadi terhadap Starbucks company itu ada tiga. Di sini saya nulis tiga. Yang pertama yaitu penjualan Starbucks di Amerika Serikat tuh turun 3% pada kuartal keempat tahun 2018 dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Yang kedua itu kepercayaan konsumen terhadap Starbucks turun 10% setelah insiden tersebut. Serta ada dampak positifnya, yaitu eh, memicu diskusi publik tentang masalah rasisme dan diskriminasi di Amerika Serikat. Nah, bab 3 ini membahas tentang apa sih solusi yang dilakukan Starbucks dan apa dampak dari solusi yang dilakukan tersebut. Nah, untuk solusinya sendiri, eh, si CEO Starbucks ini bernama Kevin Johnson ini menutup 8.000 gerai yang ada di Amerika Serikat sampai 29 Mei 2018 setelah insiden penangkapan dua orang pria kulit hitam tersebut di Philadelphia. Terus
Yang keduanya, tak hanya menutup gerai, eh, saat menutup gerai, si Kevin Johnson ini melakukan training nih ke karyawannya sebanyak 175.000 karyawan untuk mengikuti pelatihan sikap anti rasis. Nah, training ini tuh dibimbing langsung oleh ahlinya, baik nasional maupun lokal. Di antaranya yaitu pendiri dan direktur eksekutif Equal Justice Initiative Brian Stevenson dan presiden dan direktur penasihat NAACP NAACP Cheryl Lynn Ilfil. Nah, selain itu, menutup gerai dan melakukan pelatihan kepada karyawannya, si CEO Starbucks ini, si Kevin Johnson ini juga minta maaf langsung nih kepada dua pria kulit hitam yang menjadi korban tersebut, serta melakukan publikasi minta maafnya juga di sosial medianya tentunya. Nah, apa sih dampak dari solusi yang dilakukan si Kevin Johnson tadi? Yang pertama itu adalah kepercayaan konsumen terhadap Starbucks itu meningkat setelah solusi yang dilakukan oleh CEO Starbucks tadi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen menghargai upaya Starbucks untuk menangani masalah rasisme. Dan yang kedua adalah insiden rasisme Starbucks memicu diskusi publik tentang masalah rasisme di Amerika Serikat. Banyak orang yang menggunakan insiden ini sebagai momentum untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap masalah rasisme. Terus juga eh, Starbucks tuh mengumumkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua pelanggan perusahaan tersebut dengan meluncurkan program pelatihan karyawan tentang rasisme dan diskriminasi. Nah, di bab keempat atau bab terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kesimpulannya adalah tindakan Starbucks dalam mengelola negatif feedback ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki social intelligence yang tinggi. Perusahaan tersebut mampu memahami dampak dari insiden tersebut dan mereka mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Tindakan ini justru membantu untuk membangun brand credibility Starbucks dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap masalah sosialnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada yang kurang berkenan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.